Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Arfa Mardikal Hariri dengan NIM 44452400005 dari Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian. Nah, jadi saya di sini udah milih dua dari 7 tema ya teman-teman. Jadi saya milih tema keempat dan tema kelima. Yang dimana tema keempat itu nilai dan norma dalam konstitusi dengan judul "Apa Hukum Hanya di Atas Kertas?" Seperti itu, teman-teman. Mungkin kita langsung masuk ya ke tema pertama. Di sini kan disuruhnya sebenarnya kayak cuman satu contoh nih. Tapi saya nemuin beberapa contoh gitu teman-teman waktu saya berangkat ke kampus dari rumah. Sebelumnya bisa ditonton dulu video ini ya teman-teman. Tonton dulu ya videonya ya. Karena udah ya videonya, jadi ceritanya gini, kalau dalam bentuk narasi itu jadi dalam kehidupan sehari-hari itu masih sering ditemukan pelanggaran aturan. Semisal berapa 3 siswi mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm dan berboncengan lebih dari 2 orang. Selain itu juga di pinggir jalan terlihat banyak sampah yang dibuang sembarangan oleh masyarakat. Pelanggaran lain terjadi adalah pengendara yang tidak mematuhi aturan. Itu tidak mematuhi aturan lalu lintas ya teman-teman, seperti menerobos lampu merah. Nah, jadi ceritanya gini. Jadi saya waktu hari Kamis itu saya kan ada mata kuliah ya di kampus. Jadi saya berangkat dari rumah ke kampus naik motor, teman-teman. Nah, di situ saya juga dalam apa ya, dalam dokumentasi itu kan kayak cuman 3 contoh aja teman-teman. Sebenarnya masih lebih banyak gitu loh. Dan dalam dokumentasi itu kan kayak saya videoin 3 orang siswi SMP kayaknya, lagi mengendarai motor, bonceng bonceng tiga itu bahaya teman-teman. Jadi nggak boleh ya, karena bonceng itu maksimal kayak 2. Dan ditambah mereka tuh nggak pakai helm. Terus yang kedua itu ada banyak banget sampah di pinggir jalan yang dibuang oleh masyarakat, teman-teman. Dan yang terakhir itu eh, ada pengendara mobil dan motor yang menerobos lampu merah gitu, teman-teman. Selanjutnya mungkin bakal kita analisis nilai dan norma ya teman-teman. Jadi buat yang pelanggaran lalu lintas ya teman-teman, seperti tanpa helm, bonceng tiga, dan menerobos lampu merah itu melanggar norma hukum dan norma keselamatan. Buat nilai yang dilanggar itu keselamatan, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Sebenarnya saya lihat satu lagi kayak orang bawa motor sambil merokok gitu teman-teman. Nah, itu juga melanggar norma hukum, norma keselamatan, dan norma kesehatan ya teman-teman. Gitu. Dan pelanggaran tersebut juga ada undang-undangnya teman-teman, itu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, yang dimana
pasal 106 ayat 8 itu wajib memakai helm standar nasional atau SNI. Yang pasal 292 pelanggaran helm dapat dikenakan sanksi. Selanjutnya pasal 106 ayat 4 wajib mematuhi rambu lalu lintas, itu masuk jangan menerobos lampu merah gitu teman-teman. Dan bonceng lebih dari satu juga melanggar aturan sebenarnya di aturan keselamatan berkendara. Selanjutnya untuk yang sampah yang dibuang oleh masyarakat itu melanggar norma sosial dan norma lingkungan. Nilai yang dilanggar itu kebersihan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial, teman-teman. Adapun undang-undang ya yang berlaku itu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang dimana pasal 29 ayat 1 itu dilarang membuang sampah sembarangan dan dapat dikenakan sanksi administratif atau pidana sesuai ketentuan di daerahnya masing-masing gitu teman-teman. Selanjutnya buat refleksi ya. Nah, jadi sebenarnya dari contoh tersebut tuh dapat disimpulkan gitu bahwasannya masih banyak masyarakat juga yang belum sepenuhnya sadar akan hukum. Aturan yang ada, aturan sudah ada, tapi kayak masih sering diabaikan gitu demi kenyamanan atau kebiasaan kecil dari mereka gitu. Dan hal ini tuh kayak nunjukin bahwa hukum itu tidak hanya cukup buat ditulis, tapi juga harus dipatuhi dan ditegakkan dalam kehidupan sehari-hari agar pelanggaran-pelanggaran tersebut itu tidak apa ya, tidak disepelekan gitu oleh masyarakat. Jadi seperti apa ya? Contohnya seperti hukuman secara langsung gitu. Misal ada yang ketahuan buang sampah gitu. Kalau ketahuan tuh lo kayak langsung diberikan sanksi gitu teman-teman. Jadi masyarakat itu bakal takut juga gitu buat buang sampah ke depannya gitu. Mungkin selanjutnya kita bakal masuk ya ke tema yang kelima. Itu tema kelima ini ada perilaku konstitusi nasional itu sorry yang dimana dengan judulnya apa ya, judulnya itu saya warga negara yang taat atau tidak. Jadi di sini saya bakal apa ya, nyeritain gitu pengalaman pribadi saya selama saya hidup ya 19 tahun. Jadi mungkin ada beberapa aturan-aturan kecil yang saya taati semasih sekolah dulu itu teman-teman. Jadi saya tidak pernah bolos sekolah yang pertama. Yang dimana aturan di sekolah itu sudah jelas gitu loh. Kalau misal ya bolos itu nggak boleh gitu tuh. Terus yang kedua, tidak merokok baik di sekolah maupun di luar saat memakai seragam. Nah, aturan ini juga saya tidak langgar ya teman-teman, karena jujur nih, dulu di sekolah saya itu banyak yang ngerokok gitu loh teman-teman. Baik di luar sekolah maupun di dalam sekolah kayak gitu. Jadi mereka ngerokok kalau dalam sekolah tuh di apa ya, di toilet kayak gitu teman-teman. Kalau di luar sekolah ya bebas di mana aja, tapi mereka masih pakai seragam gitu tuh. Dan saya tidak pernah melanggar aturan tersebut. Selanjutnya tidak menyuntik saat ujian gitu. Saya juga sebagai siswa dulu ya takut gitu teman-teman. Kayak takut dengan ancaman kalau ketahuan nyontek, kertasnya bakal disobek, nilainya bakal dinolin. Jadi dengan ketakutan tersebut tuh, jadi saya tidak pernah nyontek itu semasa sekolah gitu. Dan sebenarnya saya itu nggak cuman taat aturan, tapi saya juga pernah ngelanggar aturan gitu teman-teman. Di aturan yang saya langgar itu dulu, waktu sekolah itu saya pernah terlambat masuk atau kesiangan sekolah teman-teman. Jadi karena kesiangan itu saya dihukum gitu loh. Dihukum dan terus di alfain kayak gitu.
Terus, mmm, pelanggaran selanjutnya itu saya pernah melawan arah saat berkendara mengendarai motor. Itu karena saya dulu tuh buru-buru gitu, dan jarak antara rumah dan tujuan saya itu dekat gitu. Jadi kalau muter tuh jauh lagi, jadi saya terpaksa melawan arah kayak gitu. Selanjutnya mungkin bakal saya analisis ya berdasarkan konstitusi. Jadi perilaku yang saya lakuin tuh baik yang taat maupun yang melanggar aturan bisa dianalisis berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Konstitusi Indonesia, yaitu di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan turunannya. Di sikap taat aturan seperti tidak bolos sekolah, tidak merokok saat menggunakan seragam, dan tidak menyontek saat ujian itu mencerminkan bahwasannya penerapan nilai-nilai konstitusional khususnya dalam pembentukan karakter warga negara yang baik. Ini dalam Undang-Undang 1945, pendidikan memiliki tujuan yang mencerdaskan kehidupan bangsa itu teman-teman, dan membentuk manusia yang berakhlak mulia, disiplin, dan bertanggung jawab. Jangan tidak bolos dan tidak menyontek. Saya telah menerapkan nilai kejujuran dan integritas secara tidak langsung kan. Dengan tidak bolos dan tidak merokok, saya juga nunjukin sikap disiplin serta kepatuhan terhadap norma yang berlaku di lingkungan sekolah maupun di masyarakat seperti itu. Tapi di sisi lain gitu, perilaku melanggar aturan seperti datang terlambat ke sekolah, melawan arah saat berkendara menunjukkan adanya ketidaksesuaian gitu teman-teman dengan nilai konstitusi, khususnya kayak dalam hal kedisiplinan dan kepatuhan terhadap hukum. Meskipun terlambat, itu tuh uh, terlihat sebagai pelanggaran yang ringan kan teman-teman. Tapi hal tersebut tuh tidak mencerminkan kurangnya tanggung jawab terhadap kewajiban sebagai pelajar juga. Dan sementara itu tindakan yang melawan arah saat berkendara merupakan pelanggaran yang lebih serius karena tidak hanya melanggar aturan hukum tetapi juga membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Ya bayangin aja gitu, orang-orang lurus tapi kayak ngelawan arah gitu. Otomatis kalau tidak hati-hati dari diri saya sendiri ataupun orang lain, itu tuh bakal terjadi kecelakaan kayak gitu, dan itu sangat amat berbahaya gitu. Nah, tapi secara keseluruhan ya, perilaku saya ini sudah menunjukkan kecenderungan sebagai warga negara yang cukup taat aturan. Namun masih perlu perbaikan terutama dalam hal disiplin, waktu, dan kepatuhan terhadap uh, lalu lintas. Jadi konstitusi juga tidak hanya berfungsi sebagai aturan tertulis ya teman-teman, tapi juga sebagai pedoman moral, etika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi oleh karena itu penting banget nih bagi saya kayak buat terus tingkatin kesadaran hukum dan menjadikan nilai-nilai konstitusi ini sebagai dasar dalam setiap tindakan saya ke depannya teman-teman. Gitu. Oke. Nah, mungkin selanjutnya ya, buat perbandingan dengan masyarakat sekitar. Jadi kalau dibandingin sama masyarakat sekitar, perilaku yang di atas yang sebelumnya tadi, perilaku taat aturan seperti tidak menyontek dan merokok itu sudah sangat baik. Namun pelanggaran kecil seperti melawan arah juga masih sering dilakukan oleh banyak orang, sehingga menjadi kebiasaan yang dianggap biasa padahal itu tuh tetap melanggar aturan gitu. Jadi karena cukup sering dilakukan ya oleh banyak orang, jadi itu tuh secara nggak langsung buat saya ke-trigger gitu loh, buat saya kepancing buat ngelakuin pelanggaran itu karena pelanggaran itu tuh kelihatannya kayak lebih enak gitu. Ya contoh lebih enak tuh contoh yang kayak ngelawan arah gitu.
kan deket nih sama tujuan saya. Tapi kalau sesuai arah itu harus muter ke jauh. Nah, karena lebih dekat kan lebih enak, jadi saya melanggar aturan kayak gitu. Dan kedepannya saya berkomitmen untuk menjadi warga negara yang lebih baik dengan cara yang pertama lebih disiplin dalam waktu. Jadi jadinya ntar nggak terlambat gitu, seperti kayak bangun lebih awal gitu loh. Coba pasang alarm, udah sholat subuh nggak tidur lagi kayak gitu. Itu lebih disiplin. Jadi nanti bakal ngaruh gitu ke depannya buat nggak bikin telat lagi kayak gitu. Terus yang kedua itu selalu mematuhi aturan lalu lintas. Ya, dipikir-pikir lawan arah itu bahaya banget teman-teman. Itu bisa buat ancam keselamatan diri sendiri sama orang lain gitu loh. Jadi kepatuhan lalu lintas itu nggak selalu tentang lawan arah, kayak nerobos lampu merah, nggak merokok sambil berkendara, itu tuh udah termasuk gitu loh. Coba ketika ada orang lain gitu lagi merokok tapi bawa motor dan di belakangnya kita gitu loh, dan abu rokok ini terbang gitu, entah itu kena mata kita, entah itu kehirup sama kita, itu kan bisa ngeganggu kita dan bisa buat kita jatuh atau gimana gitu gara-gara keganggu itu. Otomatis kan kalau kena mata kita bakal gini-gini mata, secara langsung kita juga lagi berkendara dan nggak kelihatan kan kalau rusak-rusak mata gitu. Jadi itu tuh bakal bikin kita jatuh atau kecelakaan gitu. Pun ada sisi kesehatannya ya, kalau kehirup itu abu rokok kan sangat berbahaya gitu teman-teman buat paru-paru kita ya. Selanjutnya yang ngebut lampu merah, kita masih merah nih karena mungkin awalnya kan lampu hijau, begitu kita nggak lama merah tapi kita masih nerobos gara-gara baru habis hijau gitu kan. Nah, tiba-tiba motor dari sisi kiri kan biasanya kita nerobos, motor atau mobil dari sisi kiri dan bakal kecelakaan gitu. Jadi janganlah buat coba nerobos lampu merah tuh, kayak fatal banget teman-teman. um, Selanjutnya saya juga berkomitmen bakal jadi contoh yang baik bagi orang lain di sekitar saya, bagi masyarakat di sekitar saya teman-teman. Nah, selanjutnya bakal meningkatkan kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari agar menjadi pribadi yang lebih baik teman-teman. Mungkin cukup sekian ya video dari saya, cerita dari saya, pengalaman dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.